Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septania Wika Ardana, NIM 102210125, kelas SMD. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Rushd. Yang pertama, mengenai biografi Ibnu Rushd. Nama asli Ibnu Rushd adalah Abu Al-Wahib Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Memiliki keluarga yang terkenal alim dalam hal ilmu fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pemerintah di Andalusia. Latar belakang keagamaan inilah yang memberinya kesempatan untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi-studi keislaman. Ibnu Rushd hidup dalam situasi politik yang sedang berkecamuk. Dia lahir pada masa pemerintah Al-Murafi'ah yang digulingkan oleh golongan Al-Muhadiyah di Marakusi pada tahun 542 Hijriah atau 1147 Masehi, yang menaklukkan Cordova pada tahun 543 Hijriah atau 1148 Masehi. Gerakan Al-Muhadiyah dimulai oleh Ibnu Tumart yang menyebut dirinya sebagai Al-Mahdi. Dia berupaya meniru golongan Fatimiyah yang muncul seabad sebelumnya dan berhasil mendirikan sebuah kekaisaran di Mesir dalam hal semangat berfilsafat mereka. Penafsiran-penafsiran rahasia mereka serta kehebatan mereka dalam bidang astronomi dan astrologi. 3 orang pewarisnya dari golongan Al-Muhadiyah antara lain Abdul Al-Mumin, Abu Yakub, dan Abu Yusuf, yang diabdi oleh Ibnu Rushd. Terkenal karena semangat berilmu dalam berfilsafat mereka. Dia lebih dikenal dan dihargai di Eropa Tengah daripada di Timur. Dikarenakan yang pertama, tulisan-tulisannya yang banyak jumlahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diedarkan serta dilestarikan, sedangkan teks asli dalam bahasa Arab dibakar. Yang kedua, Eropa pada zaman Renaissance dengan mudah menerima filsafat dan metodologi ilmiah sebagaimana yang dianut Ibnu Rushd. Sedangkan di Timur, ilmu dan filsafat mulai dikorbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan. Aib dan kesiksaan yang diterimanya serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya pada tahun 593 Hijriah atau 1196 Masehi merupakan akibat dari pertarungan antara kaum agamawan dan filosof untuk mendapatkan kekuasaan politik tidak pernah reda sejak abad ke-3 Hijriah atau ke-9 Masehi. Beberapa penjelasan mengenai dibuangnya Ibnu Rushd ke Lucena dekat Cordova, tipu daya yang dilancarkan oleh kaum agamawan ini berhasil. Hal itu mengakibatkan Ibnu Rushd bukan saja dihukum buang tapi juga tulisan-tulisannya dibakar di muka umum. Tapi aib yang diderita oleh Ibnu Rushd tidak berlangsung lama. Ibnu Rushd pergi ke Marakusi dan dia meninggal pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Yang kedua, mengenai karya-karyanya. Sebagai seorang filsafat Islam di dunia bagian barat, Ibnu Rushd juga telah membuat sebuah karya dalam tulisannya. Karya-karya Ibnu Rushd benar-benar memuat sudut pandang ke arah filsafat di antara berikut. Yang pertama, Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupa menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir kebaratan terhadap Al-Ghazali tentang keunggulan agama yang didasarkan pada waktu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Yang kedua, Fas al-Maqal fi Mabain al-Hikmat
wa al-syariah min al-itisal, atau kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga, al-kasyifaan manahij al-adilat fi aqaid al-milad, atau berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Dan yang terakhir, yang keempat, Hidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqasid, atau berisikan uraian-uraian di bidang fikih, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Rus. Yang pertama, mudharabah dalam pandangan Ibnu Rus. Ibnu Rus menyamakan istilah mudharabah dengan qiron atau muqaradah. Ibnu Rus ketika memulai perbincangannya tentang akad al-mudharabah tidak mendivisikannya secara khusus, baik dari sudut bahasa maupun istilah fikih. Sebagian kebiasaan para ulama fikih yang lain, istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan usaha dan aksi oleh pelaku bisnis atau usahawan yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal. Dasar akad mudharabah adalah ijab dan qabul. Jika pemilik harta, dana atau modal berkata kepada seseorang untuk mengambil modal dan menginvestasikannya dalam usaha tertentu dan sepakat untuk berkongsi dalam kadar keuntungan tertentu. Secara umum, mudharabah merupakan akad perkongsian antara pemilik modal atau beberapa orang pemilik dengan usahawan pekerjaan atau siapapun yang diamanahkan untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut, kemudian mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan kadar keuntungan yang disetujui bersama. Yang kedua, mengenai legitimasi akad mudharabah. Dalam keabsahan akad mudharabah, Ibnu Rus tidak mengemukakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar keabsahan sebagaimana kebiasaan fuqaha lain dalam penulisan mereka. Namun demikian dapat dipahami dari pandangannya bahwa hadis-hadis yang dikemukakan oleh para ulama tidak perlu diungkap lagi karena sudah disetujui dan digunakan secara umum di kalangan fuqaha. Menurut para ahli fikih, keabsahan akad ini mensyaratkan adanya kemampuan manajerial yang bertendensi pada profit atau laba. Menurut Al-Sarakasi, masyarakat memerlukan akad ini karena adanya simbiosis mutualisme antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dan pekerja atau manajer yang cakap dalam mengurus modal. Jadi, akad mudharabah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengenai modal investasi mudharabah. Berkenaan dengan modal al-mudharabah, Ibnu Rus menyatakan bahwa fuqaha telah bersepakat membolehkan modal akad al-mudharabah dalam bentuk uang atau alat tukar al-donanir dan al-dorohim. Sementara mereka berbeda pendapat jika modal yang diinvestasikan dalam bentuk barang. Para fuqaha dan penulis menyatakan alasan mengapa uang dijadikan modal dalam mudharabah karena memiliki nilai yang bisa dijadikan alat transaksi abadi. Menurut Ibnu Rus, Imam Malik dengan jelas menyatakan bahwa akad al-qirad atau al-mudharabah sah jika modal investasi menggunakan mata uang dan tidak boleh dalam bentuk barang. Yang keempat, bentuk akad mudharabah. Ibnu Rus menegaskan bahwa setiap usaha dari pemilik modal atau investor untuk menentukan atau membatasi aktivitas permutaran modal hanya akan mengusahakan dan menyempitkan peranan pekerja atau usahawan. Yang kelima, pembiayaan dan pembagian untung rugi.
Dalam hal pembiayaan dalam memutar modal, mudharabah seperti tempat tinggal, makan, minum, dan ongkos perjalanan. Ibnu Rus menyatakan pendapat fuqaha terbagi ke dalam 3 pandangan, yaitu yang pertama, dipelopori oleh Imam Syafi'i, usahawan tidak perlu diberikan biaya kecuali atau izin dan sepengetahuan pemilik modal. Yang kedua, usahawan lebih diberikan biaya sebagaimana pendapat Ibrahim al-Nakhi dan Al-Hasan al-Basri. Yang ketiga, usahawan berhak terhadap biaya hidup sehari-hari seperti pakaian dan makanan jika musafir. Sebaliknya, jika bermukmin di suatu kawasan maka tidak perlu diberikan. Yang keenam, hukum kausalitas pemikiran ekonomi Ibnu Rus. Ibnu Rus membahas mengenai hukum kausalitas atau sebab akibat yang menyinggung pada sektor perekonomian, yaitu mengenai permintaan dan penawaran suatu barang secara umum. Namun secara terperinci akan dibahas oleh tokoh selanjutnya seperti Ibnu Khaldun dan tokoh lainnya. Yang ketujuh, fungsi uang. Aristoteles telah menyebutkan bahwa uang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat pengukut nilai, sebagai cadangan di masa depan. Ibnu Rus menyumbangkan pemikirannya mengenai fungsi uang yang keempat, yaitu sebagai alat simpanan daya beli konsumen. Hal tersebut menekankan bahwa uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli kebutuhan hidup. Di sisi lain, Ibnu Rus membantah pemikiran dari Aristoteles mengenai teori uang yang mengatakan bahwa nilai uang tidak boleh berubah-ubah. Ibnu Rus dengan membantahnya, beliau memiliki 2 alasan, yaitu yang pertama, uang merupakan alat untuk mengukur nilai. Allah tidak berubah-ubah karena Allah Maha Pengukur, maka uang sebagai alat pengukur tidak boleh berubah-ubah pula. Yang kedua, fungsi cadangan untuk konsumsi masa depan. Sangat tidak adil jika terjadi perubahan. Berdasarkan pemikirannya mengenai uang, Ibnu Rus mengatakan bahwa uang emas mempunyai nilai intrinsik atau nominalnya sama. Hal ini berbeda dengan uang dinar yang akan naik sesuai dengan kandungannya. Dan yang terakhir, membahas cara memajukan negeri Ibnu Rus. Ibnu Rus adalah pemikir muslim yang sangat tertarik pada pemikiran filosofi Yunani. Aristoteles. Ibnu Rus berjasa dalam menghadirkan kembali warisan Yunani kuno kepada Barat. Ibnu Ruslah yang menggali dan mengembalikan mutiara yang telah lama hilang tersebut, sehingga orang Barat merasa berhutang budi kepada Ibnu Rus dan begitu menghormatinya. Kesimpulan dari pemikiran ekonomi Islam, Ibnu Rus dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama ensiklopedis yang segani telah memberikan sumbangan pemikiran yang amat besar terhadap bidang ekonomi Islam, utamanya dalam bab yang sedang diperbincangkan, yaitu akad mudharabah secara khusus dan bidang kajian fikih muamalah secara umum, sebagaimana tertuang dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Walaupun dalam diskursus yang cukup ringkas dalam perspektif perbandingan mazhab fikih, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh ulama dari kalangan Hanafi seperti Al-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsut. Sumbangan pemikiran dan kontribusi Ibnu Rus ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan dan ekonomi Islam atau sektor muamalah secara umum, utamanya jika dikaitkan dengan implementasinya dalam negara Islam yang sedang menggeliat seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Iran. Dan yang lebih penting lagi, sistem ini akan menjadi rujukan bagi negara-negara non-muslim lainnya dan akan berlaku secara global.
Sekian materi yang saya sampaikan tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Rus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.